dengan Susan. Saya senang sekali hari ini bisa berkumpul dengan ibu-ibu bidan semuanya ya dalam acara Bayer Scientific Event. Tiap petang kita berkumpul untuk makan bersama. Cantik. Menu ikan teri sebagai menu utamanya. Cantik. Selamat datang bagi Bapak, Ibu dan semua bidan-bidan semua. Cantik. Untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh PT Bayer Kebanggaan Kita. Dalam kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan beberapa solusi kesehatan reproduksi inovatif dari Bayer, yaitu seperti pil KB, Yasmin, Yas, Microlud, serta Novati, ya, di mana tidak hanya untuk sekedar mencegah kehamilan, tetapi juga tentunya untuk menjaga kesehatan dari reproduksi wanita. Dengan demikian kita bisa meningkatkan kualitas hidup perempuan yang merupakan inti dari misi Bayer dan dalam memastikan kesehatan untuk semua. Tips konseling kontrasepsi dan best practice. Saat ini sudah siap untuk Dr. Herbert Situmorang. Kita kasih aplaus yang meriah, Ibu bidan semuanya. Ada bidan, ada KB, ada bidan. Luar biasa, tepuk tangan dulu kita semua. Terima kasih untuk teman-teman dari Bayer yang sudah mengumpulkan kita semua di sini. Pada pengurus IBI juga, Bu Jakarta yang baru, selamat, mudah-mudahan kepengurusannya sukses Bu ya. Baik, kita ngomong tentang apa nih kita hari ini? Konseling ya. Tapi sebelum konseling saya juga mau pantun dong. Ya. Oke. Jalan ke Sentul, lihat pemandangan. Wah. Udaranya segar, pohonnya hijau dan rindang. Luar biasa peran para ibu-ibu bidan. Konseling KB yang keren nggak bisa kalau tanpa bidan. Tuh bayangin, kalau 40 tahun kali 12 berapa tuh? 480 kali ovulasi. Mau punya anak berapa? Paling 2, 3 ya. Nah, bayangkan seorang wanita harus punya skill memilih ovulasi mana nih yang mau jadi kehamilan. Dari 480 dia pilih 2 atau 3. Tidak bisa kita pungkiri bahwa memang sekarang itu adalah era digitalisasi. Era di mana pasien-pasien kita itu beda dengan yang dulu. Era di mana pasien-pasien kita itu adalah banyak generasi Gen Z. Era terbuka, sehingga kita tidak bisa hanya mengandalkan ketika kita mengedukasi hanya seperti wawancara. Ya, person to person. Tetapi kita perlu alat bantu untuk edukasi. Misalnya kalau di saya, di TPMB saya, itu memerlukan notebook seperti itu. Jadi ketika kita menceritakan misalnya, katakanlah sekarang saya sampaikan pil KB modern, itu saya harus memperlihatkan gitu, ini loh KB modernnya, kemudian ini pilnya ada nyata gitu, bukan hanya di notebook. Kemudian marketingnya itu juga harus jalan. Saya di TPMB saya ada IG juga, kemudian ada TikTok juga, kemudian kalau YouTube belum, sedang on proses. Jadi Google juga ada seperti itu. Jadi kita bisa mengedukasi dari sana. Mayoritas hampir 50-50 bahwa pengunjung ke saya, ke TPMB saya itu adalah banyak yang di luar dari lingkungan saya. Jadi mereka mengenal dari medsos tersebut. Kenal Yasmin itu dengan dari Mr. Black. HJ itu Mr. Black. Dia Harjanto. Kenapa sampai saya beralih ke Yasmin, tadinya saya Yas, terus Yasmin, balik lagi Yasmin. Untuk konselingnya itu kan agak lama, jadi di jam 9 saya terangkan caranya. Ibu dengan pakai hormon terus menerus dengan suntikan kan untuk tulang kurang bagus. Jadi kita arahkan ke Yasmin. Dan orang-orang yang mukanya berjerawat itu pasti ke Yasmin. Saya senang sekali, terima kasih untuk PT Bayer karena terus mendukung para bidan, para dokter,
untuk memberikan layanan kontrasepsi dan keluarga berencana dengan sangat baik di Indonesia. Dengan acara-acara seperti ini akan sangat meningkatkan kemampuan para bidan dan para dokter dalam memberikan layanan KB mulai dari konselingnya sampai dengan pemberian kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan klien kita. Alhamdulillah bagus, kedepannya sih mungkin harus lebih bagus lagi untuk bidan-bidan yang ikut acara ini, mungkin kedepannya lebih mengerti masalah Yasmin juga ya. Untuk para bidan yang hadir di BSE ini, harapannya sebetulnya sebelum dia memberikan edukasi ke pasien, sebetulnya dia harus pahami dulu tentang produk misalnya yang ada di Bayer ini. Jadi ketika misalnya saat melakukan edukasi ke pasien, dia lebih paham sehingga pasien mengalami misalnya keluhan atau ada kebutuhan, dia menjadi solusi gitu ya. Jadikan bidan itu menjadi solusi untuk pasien terkait dengan kebutuhan dalam RKB-nya. Terkait dengan pil KB modern, bagaimana memahami lebih dalam terkait Yasmin yang akan disampaikan oleh Dr. Ulul Albab SPOG. Kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber hebat kita. Sebenarnya pasien kita datang ke kita itu sudah punya di otak dia, saya mau KB apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Evi dari Ranting Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Yang ingin saya tanyakan ini dokter mengenai Yasmin. Yasmin kan memang untuk kegunaan utamanya itu untuk ber-KB dok. Tapi ketika saya punya pasien itu sudah tidak bisa hamil lagi karena sudah di MOW ya dok ya. Nah di sini kan ada kelebihan Yasmin itu tidak menyebabkan retensi cairan. Berarti kan nggak gemuk dong, bisa bikin cantik gitu lah dok. Nah bagaimana manfaat Yasmin sedangkan ibu itu tidak ber-KB gitu loh dok. Kegunaannya bukan untuk KB, kegunaannya inti utamanya itu untuk cantik dan langsing. Itu gimana dok cara minumnya? Terima kasih. Pertanyaannya, kenapa harus minum pil KB? Betul, saya paham. Artinya begini, perlu diingat bahwa Yasmin itu kontrasepsi. Betul, nomor 1 adalah kontrasepsi. Ini jangan salah ya. Karena sebenarnya ada produk Bayer yang lagi yang bisa mengefek ini ya Mbak Revi ya. Boleh-boleh aja sebenarnya, tetapi harus diingat bahwa ada efek samping kontrasepsinya yang muncul. Pertama, ini membuat lendir serviknya kental. Ingat, ovulasinya terhambat. Ingat, sehingga lendir serviks yang kental ini juga efek kontrasepsi. Makanya harus dilihat bahwa tujuan kita memberikan itu apa? Contoh misalnya, saya sampaikan juga. Menggunakan Yasmin, maka haidnya jadi teratur. Ada pasien kita yang haidnya nggak teratur. Bener nggak? Dia datang sudah haidnya nggak teratur. Datang ke kita itu untuk memberikan kontrasepsi. Untuk mengatur haid. Maka pilihan kita adalah regimen yang bisa mengaturkan haid. Bukan kemudian kita berikan langsung kontrasepsi. Paham nggak maksudnya? Artinya begitu. Jadi kalaupun misalnya begini, saya balik begini Bu, bukan begitu. Dok, saya sudah minum Yasmin 10 tahun. Saya ini sudah setahun nggak haid lah dok. Saya setahun nggak haid. Saya rasa cocok dengan Yasmin. Badan saya nggak gemuk, kemudian saya tetap juga glowing. Boleh nggak diteruskan? Bener kan? Jawabannya boleh. Bener nggak? Nah ini yang penting harus kita sampaikan. Artinya apa? Jangan sampai edukasi kita salah dan akhirnya kita juga disalahkan. Artinya begitu. Jadi kita harus tahu sebenarnya tujuan kita itu apa dalam memberikan terapi. Itu kan tujuan kita memberikan edukasi ke pasien kita karena kita dipilihkan. Nah, kita punya kewajiban memilihkan. Itu sampai ya. Kalau dari awal dia memang tujuannya ke sana, maka kita pilihkan yang ke sana. Tetapi kalau seandainya dia sudah menggunakan kontrasepsi dan kemudian dia kalaupun tidak menggunakan kontrasepsi, dia tuh sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi karena dia pengen memanfaatkan efek samping yang positif itu, why not? Itu nggak apa-apa. Jawaban saya begitu. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi di sana. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan sampai kita ini orang itu nggak perlu kontrasepsi, kenapa kita pilihin kontrasepsi? Itu loh maksud saya. Orang ini nggak perlu es teh manis, jadi ngapain kita kasih es teh manis? Pagi ini kita
di acara yang luar biasa, sebuah acara yang memang di-create oleh PT Bayer Indonesia terkait dengan edukasi, terkait dengan kontrasepsi modern. Kita tahu bahwa kontrasepsi di Indonesia banyak pilihan, tetapi terkait dengan apa kontrasepsi yang ideal itu perlu dicermati. Kita tahu bahwa kontrasepsi yang ideal adalah dia harus efektif, irreversible, aman, dan memberikan efek samping yang positif buat pengguna. Yasmin sebagai salah satu produk dari PT Bayer merupakan sebuah solusi buat kita semuanya. Dan harapannya para bidan bisa memberikan edukasi buat pasien dan buat sektor KB di seluruh Indonesia bahwa kontrasepsi bukan hanya sekedar kontrasepsi, dan pemakaian kontrasepsi diharapkan juga bisa memberikan efek yang positif. Dan kita tahu bahwa kontrasepsi modern banyak pilihan, tetapi kontrasepsi yang tidak membuat naik berat badan, tidak membuat libido seksual menurun, tidak membuat jerawatan, dan juga gampang didapatkan adalah pilihan kontrasepsi yang kita harapkan bisa dipakai saat ini. Sukses buat Yasmin, sukses buat PT Bayer, dan ayo kita berikan yang terbaik buat pasien kita, terutama kita pilihkan kontrasepsi yang bukan kontrasepsi biasa, tapi kontrasepsi yang luar biasa dan memberikan banyak keuntungan buat penggunanya. Menjelaskan terkait dengan counseling tools yang dipunyai oleh PT Bayer Indonesia. Nah, apa saja isinya? Jadi clear ya Bu, yang bagian hijau ini untuk siapa? Untuk dibaca siapa? Ibu bidan. Yang pink diarahkan ke pasien gitu ya. Jadi Ibu bidan pada saat memberikan edukasi, memberikan counseling itu punya contekannya gitu ya. Terima kasih kepada Bayer yang telah memfasilitasi kami dan anggota-anggota pada bidan untuk bukan hanya menimba ilmu tapi silaturahmi. Dan ini saya mengikuti Bayer Scientific Event ini sudah yang kali keberapa dan luar biasa. Dan semakin tahun semakin banyak kemajuan dan banyak revisi-revisi yang lebih nyaman dan ilmunya lebih update. Terus terang terima kasih sekali lagi untuk Bayer untuk sudah mensupport para bidan dan para seluruh anggota bidan di Indonesia. Dan mudah-mudahan kesempatan ini juga bisa untuk yang lainnya. Yang paling penting bagi saya bahwa kami semua dikumpulkan di sini untuk menyatukan persepsi juga bagaimana caranya kita menjaga ibu-ibu di luar sana yang memang pengetahuannya sangat minim tentang kontrasepsi yang terbaik atau yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Dan kami berharapnya dari pertemuan kali ini kami sepakat untuk mengedukasikan secara dengan baik kepada ibu-ibu semua bahwa KB yang aman, yang terbaik adalah Yasmin. Semoga harapannya kita satu persepsi ya, satu tekad juga bahwa masyarakat itu bukan hanya untuk ber-KB tapi plus sehat dan plus untuk kecantikan para pasien itu dan pastinya juga dengan adanya program acara seperti ini kita juga bisa bersilaturahmi dan terus semangat untuk bidan. Bidan pasti bisa dan luar biasa. Yeay. Ya, kalau memang untuk mencegah banyaknya janda-janda yang nantinya banyak di lapangan, jangan dialihkan untuk suntik, alihkan untuk KB pil. Iya, karena kita sudah membantu dia membuatnya cantik, juga membuat dia sehat luar dalam. Itu aja mungkin pesannya ya ibu-ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya 10 menit saja untuk menyampaikan beberapa poin dari 3 sesi kurang lebih yang telah kita lalui dari pagi hari tadi, Bapak Ibu, di mana kita lihat tadi pagi sudah sempat kita menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Herbert ya, dan juga dari case sharing yang disampaikan tadi. Tentunya kalau kita lihat ditekankan sekali bahwa terkait dengan family planning yang saat ini
itu bukan hanya sekedar untuk mencegah kehamilan atau bahkan juga untuk mencegah ledakan penduduk lain sebagainya, tapi ditekankan di situ juga bagaimana kesehatan dari wanita perempuan Indonesia itu menjadi pilihan utama buat kita tentunya. Nah, disampaikan juga bahwa untuk menghindari kehamilan berisiko, saya yakin ibu semua sudah sangat paham terkait dengan 4T. Ya, kalau Bang Roma bilang itu namanya terlalu, ya. Jadi ada 4T di situ yang terlalu, ya. Nah, kemudian juga tadi sempat disinggung terkait dengan 6 pertanyaan sederhana ketika ingin mengedukasi pasien terkait dengan kontrasepsi. Nah, ada suatu statement bagus yang tadi pagi beliau sempat sampaikan, mungkin bisa menjadi suatu perhatian buat kita semua, di mana beliau mengatakan bahwa siklus haid yang teratur itu adalah tanda-tanda pasien itu sehat. Dengan begitu kita bisa lihat apa yang juga dipaparkan tadi oleh Dr. Ulul tadi terkait dengan deep dive, terkait dengan Yasmin. Tadi disampaikan bagaimana pemilihan produk untuk kontrasepsi. Beliau mengulang lagi terkait dengan side effect dari injeksi dari KB suntik yang sedemikian banyak, ya, dipaparkan oleh beliau, dan begitu juga dengan keluhan pasien yang utamanya sekali di situ disebutkan terkait dengan berat badan yang meningkat utamanya, yaitu sekitar 42% bahkan disampaikan di situ. Jadi kalau kita melihat dalam hal ini, itu adalah suatu pengalaman yang tentunya bagi pasien menjadi akhirnya keluhan. Hello Ibu-Ibu Bidan, I really like your enthusiasm and your energy during the event. I hope that Bayer continue to be able to give you the knowledge and skills during this event. Please join our BSE if you have the chance. Thank you and hope to see you. Kontrasepsi modern.